Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Rahmadani dengan NIM 2304113143. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan peta perubahan garis pantai. Nah, sebelum itu kita harus mendownload lokasi penelitian kita menggunakan Citra Satelit. Bisa kita download di Google dengan link Explore. Nah, seperti inilah tampilannya. Terus nah, kebetulan saya membuat di sekitaran Pulau NTT. Nah, tahunnya dari 2019 sampai 2024. Terus Citra Landsat Collection 2 level 1. Nah, kemudian Landsat 8, kemudian Result. Nah, seperti inilah tampilannya. Nah, dan inilah pulau yang mau saya teliti, yaitu Pulau Seraya Besar yang ada di sekitaran Pulau NTT. Dan jangan lupa download. Nah, seperti inilah. Lalu masuk ke aplikasi ArcGIS, kemudian klik kanan pada layers, add data. Nah, sekarang masukkan tahun 2024 terlebih dahulu, kemudian cari 4, 5, dan 6, kemudian add. Nah, seperti inilah hasilnya. Oh iya, jangan lupa zoom pulau lokasi yang mau kita teliti. Kemudian klik Art Toolbox, tunggu beberapa saat. Lalu kita lakukan. Nah, sekarang kita masukkan data yang ketiga tadi. Masukkan secara satu-satu. Kemudian output. Kemudian klik save as display. Dan oke. Tunggu hasilnya. Nah, seperti inilah hasilnya. Kemudian klik kanan pada layar, add data lagi. Nah, sekarang kita masukkan tahun 2019. Nanti poinnya menjadi poligon. Nah, langkahnya sama seperti yang pertama tadi. Selanjutnya kita klik edit, klik project. Nah, sebelumnya kita harus mengingat itu WGS 94 zone 51N. Nah, sekarang zoom lagi pulaunya biar lebih jelas. Nah, kemudian katalog, klik kanan new, save file. Nah, ganti namanya menjadi Pulau Seraya Besar 2019 dan ganti menjadi poligon. Lalu kita klik kanan pada 2019, klik properties, UTM, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, sekarang cari WGS 1984 Northern.
Nah, jangan lupa yang UTM zone 51N, kemudian klik OK. Dan klik kanan pada Pulau Seraya Besar 2019. Ganti transparannya menjadi 70%. Selanjutnya kita klik editor, Kemudian klik editor, start editing. Pulau Seraya Besar 2019, kemudian klik polygon. Nah, sekarang kita tandai titik-titik sekeliling Pulau Seraya Besar. Selanjutnya kita zoom. Nah, kira-kira seperti inilah hasilnya. Kemudian save edit. Nah, kita buat file baru lagi, new save file. Nah, sekarang kita buat Pulau Seraya Besar 2024. Nah, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Oke, seperti inilah hasil tampilannya. Sekarang masuk ke menu search, buat polygon, masukkan Pulau Besar 2024. Nah, sekarang ganti namanya Pulau Seraya Besar 2024. Kemudian save. Oke, selanjutnya kita pilih katalog. Klik OK. Oke, selanjutnya kita klik search. Nah, seperti inilah hasilnya. Dari polygon tool. Dan langkah yang sama kita lakukan kepada tahun 2019 sehingga seperti inilah tampilan akhirnya. Kemudian kita klik di menu search buffer, kemudian klik yang paling atas. Lalu kita buat masukkan ke kanan dan 2024. Nah, masukkan data Pulau Besar 2024, Seraya Besar 2019. Nah, ganti namanya menjadi buffer. Dan tunggu beberapa saat. Kemudian masuk ke polygon tool lagi. Kemudian Pulau Seraya Besar 2019 yang buffernya kita ganti menjadi polygon. Yang ini kita pilih shoreline. Dan buat ganti nama menjadi buffer line. Oke. Bawahnya kita pilih backline. Kita centang lagi semuanya. Head pipe. Kemudian save. Oke. Nah, seperti inilah hasilnya. Kemudian di katalog kita klik kanan lagi, lalu new, kemudian personal. Nah, sekarang kita ganti nama menjadi DSASN. Dan kita klikkan personal line, klik table, kita isi DSASN. Nah, sekarang kita masukkan lagi UTM zone 51N. Kita masukkan tanggal kita, tanggal TK-nya. Kemudian klik next. Editor, start editing, klik slide. Oke. Klik open lagi, attribute table dan ubah DSAS ID dan DSAS grupnya menjadi angka 1. Nah, kemudian start editing lagi. Kemudian klik baseline. Kemudian oke. Selanjutnya kita pilih set power parameter.
Nah, kita klik pada garis pantai yang di luar, kemudian copy, baseline kemudian paste, kemudian ganti menjadi baseline, klik OK, dan masuk menu selanjutnya. Dan ini kita checklist semuanya. Tadi madu. Kemudian klik kanan pada shortline, open attributable. Nah, di DSAS ini kita ganti tanggalnya. Nah, setelah itu start edit lagi di baseline, kemudian OK. Nah, kemudian di baseline ini kita klik kanan, kemudian open attributable lagi. Nah, di sini kita ganti DSAS ID-nya menjadi 1.
Nah, kira-kira seperti inilah hasil tampilan akhirnya dari lokasi atau perubahan dari garis pantai yang ada di Pulau Seraya Besar. Nah, untuk melihat hasilnya kita klik kanan pada transact, kemudian open attribute table. Nah, seperti inilah hasil dari perubahan data-data dari perubahan garis pantai. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal mengedit dan merapikan peta yang kita buat. Nah, untuk memperjelas lokasi petanya kita buat base mapnya dan uncentangkannya. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, seperti inilah hasil akhir dari tutorial kali ini. Mungkin pada tutorial kali ini banyak salah kata yang saya ucapkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.